Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat kembali untuk melanjutkan pembicaraan kita tentang mengenal diri, mengenal Tuhan. Pada perjumpaan yang berlalu kita sudah jelaskan sedikit banyaknya tentang diri yang jasmani, diri yang kharajiyah, diri yang di luar, diri yang tampak jika dilihat, terasa jika dipegang. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan yaitu a'yan sabitah. A'yan sabitah adalah diri yang halus, diri yang rohani, diri yang tetap. Ma'asyiral muslimin, a'yan sabitah ini berupa nur putih, terang benderang cahayanya. Bentuknya sama dengan a'yan kharajiyah, hanya saja dia halus gaib. A'yan sabitah inilah hakikat Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, adapun a'yan sabitah ini disebut juga dengan diri yang sebenar diri. Lalu bagaimana ciri-cirinya orang yang sudah bertemu dengan dirinya yang sebenar diri? Ada 10 sifat yang akan tampak pada a'yan kharajiyahnya. Pertama, sidik, benar, berkata benar, berbuat benar, berfikir benar, berilmu benar. Kalau orang masih suka berbuat enggak benar, berkata tidak benar, ini menunjukkan bahwa dia belum kenal dengan dirinya. Yang pertama sidik. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Orang yang sudah tahu diri itu adalah orang yang dapat dipercaya, baik dipercaya oleh manusia maupun dipercaya oleh Allah. Orang yang sudah tidak ingkar janji, baik janji kepada manusia ataupun janji kepada Allah. Kita sehari semalam minimal 5 kali berjanji kepada Allah di dalam sholat kita. Kalau janji ini, sumpah ini kita tepati, berarti kita ini orang yang amanah. Berarti udah mulai kenal dirinya yang sesungguhnya. Apa janji kita dalam sholat kepada Allah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, semua aktivitasku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nah, tepati janji itu berarti amanah. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Orang yang tidak amanah berarti dia belum kenal dirinya yang sesungguhnya. Yang ketiga, fatonah, pintar, cerdas. Cerdas bukan pintar main komputer, bukan pintar cari duit. Soalnya kalau masalah cari duit, main komputer, montir dan seterusnya itu kan urusan-urusan dunia. Kata Nabi,
antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham urusan duniamu. Fatanah yang dimaksud di sini pintar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pintar mempergunakan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Pintar menggunakan sehat, pintar menggunakan waktu muda, pintar menggunakan umur, pintar menggunakan waktu lapang dan seterusnya. Kalau orang tadi sudah pintar di dalam manajemen kehidupannya, sudah tidak termasuk orang yang merugi, berarti orang yang model begini orang yang tahu diri. Jadi kalau orang masih mengumbar hawa nafsunya, walaupun gelarnya profesor doktor, tapi kerjanya mengumbar hawa nafsunya, memperturutkan setan dan iblis, orang model begini bukan fatanah. Inilah orang yang terbodoh di dunia. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian setelah fatanah, khusyuk. Khusyuk maksudnya apa? Hatinya selalu tertuju kepada Allah. Bukan konsentrasi ya. Beda. Kalau konsentrasi itu di akal. Jadi kalau khusyuk itu di hati. Setiap kedip matanya, setiap suara yang dia keluarkan, setiap ayun tangannya, setiap langkah kakinya, bahkan setiap detak jantungnya, dia selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang dikatakan khusyuk. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian tawadu. Orang yang tahu diri itu adalah orang yang tawadu. Ini sifat diri yang sebenar diri. Tawadu. Rendah diri, tidak songong, tidak sombong, tidak congkak. Jangan mentang-mentang berkuasa lalu seenaknya saja. Orang dianggap semut saya. Ini orang nggak tahu diri. Jangan mentang-mentang kaya, orang dianggapnya laler saja. Ini orang nggak tahu diri. Jangan mentang-mentang hafal Quran, mentang-mentang ngerti ilmu ini, ilmu itu, lalu sombong, congkak. Ini sebenarnya orang bodoh, orang yang nggak tahu diri. Tawadu. Kemudian sabar. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. A'yan sabitah itu salah satu kelakuannya adalah sabar. Sabar apa? Sabar menjalani setiap episode kehidupannya. Kehidupan kita ini ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dan dia pula yang menentukan. Sabar kita menjalani proses kehidupan. Tidak gampang mencerca, tidak gampang mengeluh, tidak gampang menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Sabar dalam taat kepada Allah. Seberat apapun ketaatan itu kita lakukan dengan penuh kesabaran. Senikmat apapun kemaksiatan itu kita tinggalkan, kita jauhkan dengan penuh kesabaran. Ini sifat a'yan kharajiyah, a'yan sabitah. Jadi kalau orang sudah bersifat seperti ini, berarti orang ini sudah tahu diri. Kalau ada orang mengeluh, mencerca, menghujat, menyalahkan orang lain, sok pintar, sok alim, sok ngerti, dan seterusnya, ini jelas orang yang model begini belum tahu diri. Kalaupun dia ngomong dia udah tahu diri, tapi kenyataannya dia belum kenal dirinya. Az-zahir tadullu ala batin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian pengasih.
suka memberi A'yan Sabitah itu. Orang kalau sudah mulai dermawan, sudah mulai memikirkan keluarganya, memikirkan tetangganya, memikirkan sanak saudaranya, dia udah sibuk untuk memikirkan kemaslahatan, kebaikan orang lain, orang pengasih. Ini berarti orang udah tahu diri. Tapi kalau orang egois, yang penting perutnya kenyang, yang penting dia selamat, yang penting dia nggak celaka, yang penting dia sehat, yang penting dia makan, yang penting dia kaya, yang penting jabatannya nggak hilang, masa bodoh dengan orang lain, kalau perlu mengorbankan orang lain, ini berarti orang seperti ini nggak kenal dengan dirinya atau orang yang tidak tahu diri. Kemudian penyayang kepada makhluk Allah. Orang yang sudah tahu diri itu tidak punya rasa kesal sama orang lain. Baginya semua baik. Kalau dia melihat maksiat, dia cepat berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah aku dan orang ini dari azab-Mu. Tapi kalau dia melihat taat, ya Allah terimalah ketaatan kami. Orang yang model begini berarti orang yang udah tahu diri. Tapi kalau orang yang main hantam, main rusak, main bakar, main kekerasan, ini menunjukkan dia belum tahu dirinya, baru tahu kulitnya saja. Kemudian ridho, ikhlas, ridho dalam menjalani hidup ini. A'yan Sabitah itu begitu. Orang yang udah kenal dengan dirinya, orang yang udah paham siapa dia sebenarnya, dia akan ridho dan ikhlas menjalani kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, seorang guru pernah bertanya kepada muridnya, pertanyaannya begini, hidup yang nikmat itu hidup yang bagaimana? Ada yang menjawab kalau kaya Pak Yai, ada yang jawab kalau pintar Pak Yai, ada yang menjawab kalau rezeki lancar Pak Yai, ada yang menjawab kalau istri cantik Pak Yai, ada yang menjawab kalau kita disanjung-sanjung, dipuji-puji masyarakat Pak Yai. Kata Pak Yainya, hidup yang enak itu adalah hidup yang sekarang kita jalani. Apa yang kita jalani sekarang, itulah hidup yang enak. Kita syukuri, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau menikmati hidup yang kuberikan kepadamu, kata Allah, kalau kau syukuri, aku akan tambah nikmatku, tambah nikmat, tambah nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, selalu mencela, selalu mengeluh, selalu membantah, selalu memperturuti hawa nafsu, ingat kata Allah, azabku sangatlah pedih.